Nah, di sini gue punya laptop HP ProBook 430G5. Spesifikasinya itu i3, RAM 8GB, tapi masih pakai harddisk 500GB. Nah, masalahnya adalah laptop ini kalau booting dari kita hidupin power sampai ke menu Windows itu tuh lama banget. Nah, gue udah punya solusinya nih. Gue baru mau ngeganti media storage-nya itu pakai SSD NVMe.2 2280 PCIe NVMe. Nah, tapi yang kapasitasnya 256GB, pakai punya XPG atau ADATA XX 8200 Pro. Nah, ini udah lumayan banget. Kenapa lumayan banget? Karena kalau kita tahu kemarin gue sempat ngetes ini, speednya harddisk itu hanya sekitar 100an. Nah, ini teorinya bisa sampai 3500 untuk write dan untuk read dan 1200 untuk read. Udah lumayan banget tuh, ke upgrade 30 kalian lebih. Nah, kita sekarang mau coba masang dulu nih di laptop ini. Setelah itu kita coba nanti cloning data. Setelah itu kita ganti bootingnya itu dari harddisk ke SSD. Nanti kita tes peningkatan kecepatannya itu ada berapa persen. Oke, coba kita buka ya. Nah, ini kebetulan gue beli dari sellernya di Shopee. Infonya sih seller official ya. Karena di sini lihat nih, pas gue beli tuh boxnya ini tuh udah dibuka segelnya, karena mereka mau masang garansinya di garansi distributor Indonesia. Di sini ini garansinya. Nah, ini tuh stikernya. Nah, ini tuh stikernya. Jadi nanti stiker itu jangan dipasang di sini yang ada garansinya, tapi dibaliknya di sininya nih. Kira-kira cuma setipis ini nih, ringan banget. Nah, kita coba pasang stikernya dulu ya. Ingat, pasang stiker itu harus sesuai bentuknya. Ini cekungannya untuk di sini. Jangan sampai salah, karena kalau kelewatan nanti dia bisa nggak masuk di ininya. Dan cukup lengket nih ya, jadi harus pelan-pelan. Oke. Udah kira-kira kayak gini jadinya. Nah, ini garansinya nih. Kayak gitu, kapasitas 256GB. Yuk, kita coba pasang, kita buka laptopnya. Ini kita taruh sini dulu ya. Kebetulan laptop ini nggak begitu susah dibongkar, jadi hanya butuh buka dua mur. Nah, kita lihat nih, ini RAM-nya, dia masih ada satu slot kosong. Nah, harddisk dan slot SSD di sini. Jadi laptop ini tuh bisa kombinasi harddisk atau SSD yang SATA yang kotak dan SSD M.2. Kita buka ya. Nah, kita lihat. Nah, ini harddisknya. Ini tempat SSD-nya. Coba di zoom deh. Kalau kita lihat di sini ada plastik nih yang bakal misahin antara SSD M.2 NVMe-nya dengan mainboardnya. Nah, ini kalau bisa jangan dilepas ya. Nah, karena ini untuk misahin antara SSD dan mainboardnya. Takutnya terjadi apa-apa, misalnya konslet atau ada gangguan. Jadi ini untuk misahin aja, kasarnya biar nggak berantem lah, seperti itu. Nah, ini SSD-nya. Nah, kita pasang ya, sesuai bentukannya nih ya, key-nya. Taruh nih cara masangnya. Didorong sampai dia krek. Nah, udah berarti. Tinggal kita tekan dikit, habis itu kita mur deh. Nah, yang perlu kalian ingat, banyak yang jual SSD ini tuh nggak pakai murnya nih, sekecil ini. Nah, ini agak ribet nyarinya. Jadi pastiin kalau mau beli harus udah disediain mur ini, atau kalian sewaktu beli harus juga nyari penjual mur ini. Kecil tapi urgen, kalau nggak bisa kekunci tuh, lihat tuh, dia naik terus. Nanti takutnya kenapa-napa kan. Yuk kita pasang pakai OB.
Nah, pastiin tuh udah nggak naik kan dia. Dah. Hal selanjutnya adalah nanti kita nge-cloning data-data, seluruh data di laptop ini dari hard disk ke SSD ini. Jadi kalau udah jangan lupa diganti booting prioritasnya nanti ke SSD ini. Nah, opsionalnya adalah nanti ketika udah di-cloning, hard disk ini tuh bisa dijadiin storage baru atau nanti kita cabut biar dia lebih ringan sedikit. Karena tuh berat SSD dan hard disk tuh agak lumayan ya selisihnya seperti itu. Nah, kita coba tutup. Nanti akan saya jelaskan perbedaan berat antara hard disk dan SSD M.2 NVMe ini. Selisihnya berapa gram sih? Gitu loh. Tapi yang kalau kita lihat ya jelas ya, laptop-laptop yang tipis-tipis sekarang pasti udah pakai SSD ini. Karena secara dimensi aja udah jauh. Nah, kalau pakai ini laptop tuh bisa semakin tipis seperti itu. Yuk kita tutup dulu. Sip, udah. Sekarang kita tinggal nge-cloning data dari hard disk sama ke SSD kita.